Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Zona MMA. Kekalahan terbesar sepanjang tahun 2022 ini tentu sangat berdampak dengan ranking di UFC, terutama dalam ranking pound for pound. Yap, belakangan ini pemegang tahta pound for pound tidak pernah turun ranking karena kekalahan, melainkan karena kasus atau karena pensiun. Seperti Jon Jones yang bertahun-tahun menguasai tahta pound for pound, namun naik turun karena banyak kasus dan bukan karena kekalahan. Sedangkan Khabib pun demikian. Khabib tidak lagi menjadi pound for pound lagi, bukan karena kekalahan, karena memang Khabib tidak pernah kalah, tapi Khabib keluar dari ranking karena pensiun. Sedangkan Kamaru Usman sebagai penguasa tahta pound for pound, namun harus melepas tahta tertinggi itu karena kekalahan. Yap, karena kekalahannya itu Kamaru Usman terbilang turun drastis dalam ranking pound for pound, yaitu bahwa Kamaru Usman kini berada di ranking 4 pound for pound, alias Usman turun 3 peringkat. Karena memang 3 fighter di bawahnya pada saat itu tidak pernah merasakan kekalahan dalam pertarungan gelarnya di kelasnya. Seperti Charles Oliveira, semenjak juara di UFC, Charles Oliveira belum pernah kalah di kelas lightweight. Begitu juga dengan Israel Adesanya yang belum terkalahkan di kelas middleweight. Apalagi Volkanovski yang benar-benar kehabisan lawan di kelas yang dikuasainya, yaitu kelas featherweight. Sehingga Alexander Volkanovski akhirnya secara resmi menjadi pemilik tahta tertinggi di UFC, yaitu ranking 1 pound for pound. Bahkan semenjak kemenangannya setelah trilogi dengan Max Holloway, banyak fans yang berteriak bahwa Alexander Volkanovski sudah pantas menjadi raja di dalam ranking pound for pound. Ditambah Volkanovski tidak pernah kalah sekalipun di UFC. Ditambah lagi dominasinya yang luar biasa di kelasnya. Sebab siapa lagi yang harus Volkanovski lawan? Karena Max Holloway saja kalah 3 kali. Dan jangankan Volkanovski melawan fighter lain saja nggak ada satupun yang bisa mengalahkan Max Holloway. Jadi dalam kata lain, belum ada yang pantas satupun melawan Volkanovski kecuali Max Holloway. Sedangkan pemenang alias juara dunia kelas welterweight sekaligus yang mengalahkan pemilik tahta tertinggi pound for pound, ya dia adalah Leon Edwards, tentu langsung masuk jajaran papan atas di ranking pound for pound. Dan benar saja, Leon Edwards langsung menduduki ranking 6 pound for pound di atas para juara lainnya seperti Aljamain Sterling, Deiveson Figueiredo, dan Jiri Prochazka. Walaupun Leon Edwards baru 1 kali menang dalam perebutan sabuk, namun Leon Edwards dalam 11 kemenangan beruntun dan juga menjadi poin yang sangat besar karena yang ia kalahkan adalah ranking 1 pound for pound. Dan satu hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwa Leon Edwards bisa dibilang gangster pertama yang juara di UFC. Sekali lagi, gangster pertama yang juara di UFC. Yap, Leon Edwards adalah mantan gangster. Dalam interviewnya dengan Joe Rogan, Leon Edwards pun berkata, "Aku lahir Jamaika di rumah kecil yang beratapkan seng." Yap, Leon Edwards memang berasal dari kalangan bawah. Dan hal itu diperparah karena ayahnya ditembak mati saat Leon Edwards tinggal di Inggris. Hal itu membuat Leon Edwards makin tidak punya arah dan terbawa oleh lingkungan yang buruk, di mana Leon Edwards pernah terlibat dalam perdagangan narkoba, perkelahian jalanan, serta kepemilikan pisau. Namun untungnya ibu Leon Edwards mengarahkan Leon Edwards ke jalan yang sangat tepat, yaitu masuk zona MMA. Dan Leon Edwards mengaku mulai mencintai MMA hingga akhirnya menjadi fighter MMA dan kini menjadi juara dunia. Adapun penyebab Kamaru Usman kalah, salah satunya adalah sebenarnya cedera Kamaru Usman memang sembuh, namun belum 100% kokoh untuk digunakan memukul atau dipukul. Nah, ketika Leon Edwards melakukan head kick, Kamaru Usman seperti mengamankan tangannya yang cedera, namun di posisi yang salah, sehingga pertahanannya alias bloknya menjadi sangat lemah, sehingga head kick Leon Edwards menjadi sangat powerful, alias menjadi headshot. Nah, kalau menurut teman-teman, apalagi penyebab kekalahan Kamaru Usman dan apakah pantas Alexander Volkanovski menjadi ranking 1 pound for pound? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.